Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfani Setia Lestari dari kelas 10 Tata Busana 3 absen 2. Di sini, saya akan menjelaskan tentang salah satu ciri makhluk hidup, yaitu tumbuh. Apakah teman-teman tahu bahwa setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan, baik dari lahir hingga dia mati terjadi perubahan bentuk fisiknya. Proses tersebutlah yang dinamakan daur hidup. Baik, kita langsung saja ke video pembahasannya tentang tumbuh pada makhluk hidup. Apa sih makhluk hidup itu? Makhluk hidup merupakan suatu organisme yang memiliki kemampuan untuk bernapas, berpindah tempat, merespon perubahan diri dan lingkungannya. Makhluk hidup terbagi menjadi 3 kelompok yang berbeda, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Dari ketiga jenis makhluk hidup tersebut, mereka hidup saling berdampingan satu sama lain. Contohnya adalah manusia selalu membutuhkan makanan yang bersumber dari hewan dan juga tumbuhan. Sementara hewan juga memakan hewan lain atau tumbuhan lain untuk bertahan hidup di lingkungannya. Begitu juga dengan tumbuhan yang memerlukan energi dari alam di sekitarnya dengan cara menghasilkan makanannya secara mandiri melalui proses fotosintesis. Makhluk hidup memiliki beberapa ciri, yaitu 1. Makan, 2. Metabolisme, 3. Melakukan adaptasi, 4. Tumbuh, 5. Berkembang biak, 6. Mengeluarkan zat sisa dan iritabilitas. Tapi yang akan kita bahas di video kali ini adalah tumbuh. Tumbuh adalah proses pertambahan tinggi, volume atau massa dan jumlah sel sehingga ukuran tubuh makhluk hidup tersebut bertambah besar. Pertumbuhan dapat dilihat dengan memperhatikan fisik makhluk hidup tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada makhluk hidup. 1. Faktor dalam. A. Hormon. Hormon adalah zat yang berfungsi untuk mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Hormon terbagi atas 3 jenis: hormon pada tumbuhan, hormon pada hewan, hormon pada manusia. B. Gen. Gen adalah pewarisan genetik yang terdiri atas sepenggal DNA yang menentukan sifat individu. 2. Faktor luar atau eksternal. 1. Makanan atau nutrisi, 2. Air dan kelembapan, 3. Tanah, 4. Suhu, dan 5. Cahaya. Ciri-ciri pertumbuhan. 1. Terjadi pertambahan volume. Bertambahnya volume adalah bertambahnya ukuran seperti tinggi, lebar, berat, besar, panjang pada makhluk hidup. Contoh pertambahan volume pada manusia: 1. Bertambahnya tinggi badan, 2. Pertambahan berat badan, 3. Pertambahan besar lingkar kepala, 4. Pertambahan besar lingkar pinggang. Pertumbuhan manusia dimulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja awal 11-14 tahun, remaja tengah 14-17 tahun, remaja akhir 18-24 tahun, dewasa awal 25-30 tahun, dewasa tengah 31-40 tahun, dewasa akhir 41-50 tahun, tua 51-65 tahun, lansia 66. Contoh pertambahan volume pada hewan: 1. Pertambahan ukuran badan, 2. Pertambahan panjang badan. Proses pertumbuhan hewan dinamakan metamorfosis. Metamorfosis dibagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah proses pada hewan yang mengalami perubahan berbeda di setiap fase tubuhnya. Metamorfosis sempurna terdiri dari 4 tahap: telur, larva, pupa, dan dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu katak, nyamuk, kupu-kupu, lalat, lebah, dan semut. Selanjutnya adalah metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah proses daur hidup hewan yang menyebabkan bentuk tubuh hewan tersebut saat lahir atau menetas tidak mengalami perubahan besar di bentuk dewasa. Metamorfosis tidak sempurna terdiri atas 3 tahapan, yaitu telur, nimfa, dan dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu belalang, kecoa, jangkrik. Contoh pertambahan volume pada tumbuhan: 1. Pertambahan tinggi batang, 2. Pertambahan lebar daun, 3. Pertambahan panjang daun, 4. Pertambahan berat biji, 5. Pertambahan panjang akar. Tahapan pertumbuhan tanaman ini terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap perkembangan embrio, perkecambahan, pertumbuhan primer, dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer menghasilkan pertambahan panjang tunas dan akar. Sedangkan pertumbuhan sekunder menghasilkan peningkatan ketebalan atau lingkar tanaman. Ciri-ciri pertumbuhan yang kedua yaitu pertambahan jumlah sel. Sel-sel merupakan kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Contoh pertambahan jumlah sel: 1. Manusia, pertumbuhan sel rambut dan sel gigi.
2. Hewan, pertumbuhan gigi dan bulu. 3. Tumbuhan, pertumbuhan sel daun. Demikian video dari saya ucapkan terima kasih.